Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Mawaridi dari Fakultas Teknik ingin menjelaskan tentang audit teknologi informasi pada PT Astra International Tbk dengan menggunakan pendekatan COVID 4.1. Lokasi yang saya teliti yaitu PT Astra International Tbk Daihatsu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Tanjung Karang. Sejarah singkat perusahaan, PT Astra International memiliki ciri khas dengan slogannya yaitu Innovation of Tomorrow, yang berarti menjadi komitmen perusahaan untuk selalu mewujudkan inovasi dengan menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Visi misinya, yang pertama ada visi dari PT Astra International adalah menjadi nomor 1 di pasar mobil compact Indonesia dan sebagai basis produksi global utama untuk grup Daihatsu yang sama dengan standar kualitas pabrik Jepang. Misinya, memproduksi mobil compact bernilai terbaik dan menyediakan layanan terkait yang penting bagi peningkatan nilai stakeholder dan ramah lingkungan. Di sini ada struktur organisasi dari PT Astra. Selanjutnya ada teknik analisa data primer dan data sekunder. Metodologi pengumpulan data. Yang pertama ada metode observasi, metode interview, pengamatan, dan studi pustaka. Tahap persiapan audit. Yang pertama melakukan proses penyusunan audit, working plan, membuat pernyataan, melakukan pembobotan, membuat pertanyaan. Selanjutnya perencanaan audit. Dalam melakukan perencanaan audit, maka terlebih dahulu melakukan pengumpulan data profil perusahaan menurut perspektifnya. Identifikasi audit scope. Identifikasi proses domain COVID 4.1, penetapan proses sesuai dengan standar COVID 4.1 sebagai berikut. Selanjutnya ada pre-audit planning. Dalam proses audit ini, sumber daya manusia yang diperlukan untuk menunjang audit itu sendiri antara lain Bapak Aris sebagai asisten IT manager, Bapak Heri sebagai manajer penjualan, Bapak Agustinus sebagai staf IT, dan Bapak Ahmad sebagai manajer HRD. Ini jadwal langkah pengumpulan datanya. Penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner telah dilakukan pada tanggal 5 Juni 2020 dengan jumlah responden 6 orang. Pengumpulan jawaban kuesioner telah dilakukan pada tanggal yang sama dengan jumlah responden 6 orang. Penilaian kuesioner. Pada penilaian skor, masing-masing responden, penulis menggunakan skala Likert yang merefleksikan pola jawaban 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner tersebut dengan cara setiap jawaban diberikan nilai dengan skala Likert. Selanjutnya ada hasil audit. Yang pertama, evaluasi hasil uji dan pemeriksaan. Setelah melakukan pengumpulan data, maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Objek wawancara. Identifikasi bukti tertulis yang diperoleh berkaitan dengan deliver and support. DS3, DS5, DS10, dan DS13. Asisten IT Manager, Staf IT, Staf HRD, yaitu 1 lembar bukti dokumentasi hasil wawancara dan kuesioner berkaitan dengan deliver and support. Hasilnya, setelah melakukan evaluasi dari hasil wawancara dan melakukan pemahaman akan proses deliver dan support pada perusahaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki nilai kematangan 2,45 dalam memperoleh dan implementasi. Yang kedua ada table maturity level. PO7, mengelola sumber daya manusia. Saat ini maturity levelnya 2,35 dengan target 3 dan hasil gap adalah 0,65. PO8 mengatur kualitas. Maturity-nya 2,46, target 3 dengan hasil gap 0,54. A13, mendapatkan dan memelihara infrastruktur. Maturity-nya 2,42, target 3 dan hasil 0,58. A14 menjalankan operasi dan menggunakannya.
2,40, 3,6. A14 menjalankan operasi dan menggunakannya. Maturitinya 2,40, target 3 dan hasil GP 0,60. DS3 mengatur kinerja. Maturitinya 2,68, target 3, gap 0,32. DS4 memastikan ketersediaan layanan. Maturitinya 2,44, target 3, gap 0,56. DS13 mengelola operasi. Saat ini maturity levelnya 2,50, targetnya 3 dan gap 0,50. Total dari semua maturity ini hasilnya adalah 17,25, targetnya 21 dan total gapnya adalah 3,75. Rata-rata indeksnya yaitu 2,6 untuk maturity level, target tetap 3, untuk gap 0,53. Dari tabel di atas dapat ketahui bahwa maturity level dari sistem informasi berada pada nilai 2,46. Sedangkan target maturity level yang ingin dicapai oleh PT Astra untuk sistem informasi adalah level 3. Dari perbandingan tersebut dapat diperoleh gap sebesar 0,53. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum tercapainya target maturity level seperti yang diharapkan oleh PT Astra International Tbk. Ini selanjutnya ada grafik maturity level. Terus ada hasil evaluasi domain. P07 pembahasannya itu perusahaan telah melakukan penyeleksian dari divisi security untuk menentukan sumber daya manusia yang akan digunakan pada PT Astra International. Sarannya untuk kedepannya agar perusahaan melakukan seleksi yang lebih baik. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengurangan SDM pada divisi lainnya. P08 perusahaan sangat memperhatikan kualitas yang akan digunakan pada PT Astra International. Untuk kedepannya agar perusahaan melakukan pengecekan kualitas yang lebih teliti. Selanjutnya ada A13. Perusahaan telah membuat standar operasional prosedur namun masih terdapat poin yang belum sempurna. Sarannya, perusahaan selalu mengupdate sistem yang digunakan secara rutin. Seterusnya ada A14. Perusahaan telah membuat standar operasional prosedur namun masih beberapa poin yang belum sempurna. Sarannya, merevisi SOP dan memberi pelatihan terhadap karyawan tentang pentingnya SOP agar pelayanan berjalan maksimal. Seterusnya ada DS3. Setiap personil sudah memberikan kinerja yang optimal sesuai kapabilitasnya, memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada DS4. Ketersediaan layanan servis di PT Astra tersedia selama 12/7. Namun ketersediaan lahan terbatas. Saran, kedepannya perusahaan melakukan perluasan area servis agar dapat menampung lebih banyak lagi kendaraan. Tabel maturity domain, plan and organize. Pada tabel 4.1 yaitu P07 mengelola sumber daya manusia, nilai maturity level yaitu 2,35 dengan gap 0,65. Tabel maturity domain plan organize yang P08 mengatur kualitas nilai maturity level yaitu 2,46 dengan gap 0,54. Jarak yang jauh berarti perlu adanya perbaikan lagi. Selanjutnya ada A13. Menjalankan operasi dan menggunakannya nilai maturity level yaitu 2,42 dengan gap 0,58. Pada A14 menjalankan operasi dan menggunakan nilai maturity level yaitu 2,40 dengan gap 0,60. Pada domain delivery and support DS3, DS4, DS13 menjalankan operasi dengan menggunakan nilai maturity level yaitu 2,54 dengan gap 0,44. Sekian penjelasan audit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.